Aku cuma menyentuh pantatnya sedikit. Aku langsung dikirim ke 7 penjara paling brutal di dunia. Hanya karena di sini, ada Raja Racun Super yang bisa memusnahkan negara cantik dalam sekejap. Ada Kaisar Pedang berbaju hitam yang bisa meratakan negara Sakura dengan satu tombol. Ada peretas super yang mengendalikan jaringan global. Sebanyak 18 penjahat paling kejam dari daerah kumuh menghabiskan masa tua di sini. Bahkan fondasi penjara ini dibangun dengan bom nuklir. Dan aku seorang pecundang juga beruntung bisa masuk ke sini. Hanya karena gadis itu menggunakan semua koneksinya. Bertekad membuatku menderita habis-habisan di penjara. Namun dia tidak menyangka, ke-18 orang besar di penjara bukan hanya tidak menyiksaku, malah memperlakukanku dengan sangat hormat. Hanya karena, mereka tidak ingin keahlian seumur hidup mereka tak punya penerus. Dan aku pun menjadi murid dari 18 orang itu. Dalam sekejap beberapa tahun pun berlalu. Aku mempelajari semua kemampuan mereka, bahkan menjadi lebih hebat. Zouran, masa hukumanmu sudah genap 7 tahun. Hari ini kamu boleh keluar. Guru murid ini pamit dulu. Bocah bau, kenapa hari ini begitu lambat? Hidup kami sudah sampai di ujung. Hidupmu baru saja dimulai. Jangan lupakan apa yang kami pesankan padamu. Para guru, semua yang kalian titipkan pasti akan kulaksanakan. Sehari menjadi guru, seumur hidup menjadi ayah. Anak ini berangkat sekarang. Aku sudah keluar. Aku akan hidup dengan baik untuk mereka yang tak bisa keluar. Keesokan harinya aku kembali ke 7 Nanling. Baru saja turun dari pesawat, aku melihat 2 orang tua berambut memutih berdiri di sana. Ayah, ibu, anak ini tidak berbakti, telah membuat kalian menderita. Yang penting kamu kembali dengan selamat. Ayah melambaikan tangan di pinggir jalan untuk memanggil taksi. Ayah, di mana mobil keluarga kita? Aku ingat waktu aku masuk dulu. Keluarga kita masih punya beberapa perusahaan. Kalau melihat keadaan sekarang, pasti sudah terjadi sesuatu. Xiaoran, setelah kamu masuk, perusahaan mengalami kekacauan. Akhirnya tidak kuat bertahan lalu bangkrut. Mobil dan rumah dijual untuk melunasi utang. Anak baru saja pulang. Untuk apa membicarakan hal ini? Xiaoran, meski keluarga kita sekarang tidak berlebihan, tapi uang pernikahanmu dengan Jia masih kami siapkan. Kapan kedua keluarga makan bersama? Segera tetapkan urusan pernikahan. Senjia, aku menyebut nama ini dalam hati. Dia adalah teman SMA aku, juga cinta pertamaku. Mengingatnya membuat hatiku tetap hangat. Sebelum masuk kami sudah bertunangan. Dia berjanji menunggu sampai aku keluar lalu menikah. Selama bertahun-tahun aku bisa bertahan. Sebagian besar juga demi janji ini. Sampai di rumah aku mandi, menemani ayah dan ibu makan bersama. Ibu memasak 1 meja penuh masakan kesukaanku. Tadi aku sudah menghubungi orang tua Jia. Kami sepakat makan malam bersama, untuk menetapkan tanggal pernikahan kalian berdua. Tak lama kemudian sepasang suami istri parubaya datang membawa gadis yang telah lama kurindukan. Masuk ke dalam. Bukankah katanya makan malam? Kenapa datang sekarang? Meski dalam hati merasa heran, aku tetap menyambut mereka dengan ramah. Keluarga Sen bersikap dingin terhadap keramahan orang tuaku. Ayah Sen Hao Guo duduk di sofa. Zou, hubungan kita sudah bertahun-tahun. Aku akan bicara terus terang. Wajah ayahku langsung menjadi suram. Dulu dia juga orang yang sudah banyak pengalaman. Dia paham membaca ekspresi orang. Anakku sekarang bekerja di grup Chaoyang sebagai manajer departemen. Penghasilannya puluhan juta setahun. Lalu bagaimana dengan anakmu? Seorang mantan narapidana dengan catatan kriminal. Menurutmu dia pantas untuk putriku? Aku datang hari ini hanya untuk memberitahu kalian. Ingin menikahinya itu mustahil. Ibarat kodok buruk rupa. Ingin memakan daging angsa. Bermimpi saja. Ucapan ini membuat ayah dan ibuku benar-benar terkejut. Mereka menduga Senjia mungkin akan membuat keributan. Namun tidak menyangka akan datang langsung memutus hubungan. Apakah ini juga maksudmu? Kalau tidak lalu apa? Zouran, waktu sekolah dulu kamu adalah anak orang kaya. Aku hanya murid miskin. Tentu saja aku harus menjilatmu. Sekarang keluargamu sudah jatuh, dan kamu di penjara bertahun-tahun. Menurutmu kamu masih pantas untukku? Saat sedang berbicara, seorang pria bersetelan jas berbau alkohol masuk.
Begitu Senjia melihatnya, dia langsung berlari memeluk lengannya. Zouran akan kukatakan dengan jelas. Inilah pacarku sekarang, Wakil Presiden Grup Chaoyang. Penghasilannya jutaan setahun. Orang seperti ini baru pantas denganku. Dan aku sudah mengandung anaknya. Setelah mendengar ini, darahku hampir naik ke ubun-ubun. Aku tak menyangka dia akan mengkhianatiku sedemikian rupa. Dan masih berani bersikap sombong di depan orang tuaku. Seorang mantan napi melihatmu saja mengotori mataku. Senjia, kamu juga berani bilang dirimu hebat. Waktu dulu orang tuamu jatuh miskin. Apa kamu lupa bagaimana kamu berlutut memohon padaku? Kenapa aku masuk penjara kamu juga tahu jelas. Mereka bilang aku menabrak sampai kaki gadis itu patah. Padahal yang mengemudi hari itu adalah kamu. Aku yang menggantikanmu menanggung hukuman. Xiaoran, apa yang kamu katakan? Ayah ibu aku yang buta. Bukan hanya membuat diri sendiri di penjara 10 tahun, tapi juga menyeret keluarga sampai hancur. Zouran, jangan bicara seolah dirimu begitu mulia. Dulu itu semua kemauanmu sendiri. Apa hubungannya denganku? Kalian mau membatalkan pertunangan, aku setuju. Tapi 100 juta yang kamu pinjam dariku dulu, ditambah 10 tahun penjara yang kutanggung untukmu. Ku minta 15 juta itu tidak berlebihan kan? Bunganya tidak usah. Beri 10 juta saja. Kalau tidak jangan harap pertunangan ini batal. Zouran, kamu masuk penjara sampai otakmu rusak ya? Buka mulut langsung minta 10 juta. Dasar apa harus kami memberimu? Bocah, namaku Lin Xuanyu, Wakil Presiden Grup Chaoyang. Anak yang dikandungnya adalah milikku. Kamu membuat keributan seperti ini ada gunanya apa? Percaya atau tidak, satu gerakan jariku bisa membuat keluargamu sial semua. Surat pernikahan dulu masih ada di tanganku. Hitam di atas putih tertulis jelas. Kamu mau terbang berpasangan dengannya tanpa persetujuanku? Itu mustahil. Kalau tidak, aku fotokopi surat nikah ini 100 lembar. Lalu kubagikan di depan perusahaan Chaoyang kalian. Manajer departemen yang sudah menikah berselingkuh dengan wakil presiden grup. Ini masalahnya cukup besar kan? Begitu aku mengatakan itu, Lin Xuanyu dan seluruh keluarga Sen langsung gelisah. Cara ini terlalu kejam. Chaoyang paling mementingkan citra perusahaan. Kalau urusan ini bocor keluar, mereka berdua pasti harus angkat kaki. Bocah, kamu memang licik. Setelah berkata begitu dia menarik Senjia pergi. Sebelum pergi masih sempat menoleh melontarkan ancaman. Kamu sama sekali tidak tahu siapa yang kamu sakiti. Aku pastikan kamu dan orang tuamu akan menderita. Sama-sama. Semoga saat kamu berlutut memohon padaku nanti, kamu masih bisa sesombong ini. Sebelum pergi ayah dan ibu Sen masih menunjuk orang tuaku. Berani menyinggung menantuku. Keluarga kalian tunggu saja sial besar. Siapa sangka, keluarga Sen akan berbuat sejauh ini. Suasana yang tadinya menyenangkan, seketika menjadi sangat muram. Zhou tua, kamu terlalu percaya diri. Anakmu sekarang cuma lulusan SMA, dan punya catatan kriminal. Nak, sebenarnya ayah masih ada sesuatu yang belum ayah katakan. Hah, ayah jangan bilang ayah kena penyakit mematikan. Bocah bau, jangan ngomong sembarangan. Lalu kenapa wajah ayah seperti dunia runtuh? Aku hanya ingin memberitahumu, keluarga kita memang sudah bangkrut. Tapi hidup masih bisa dijalani. Aduh, hampir saja membuatku mati ketakutan. Tapi hari ini Senjia membawa seluruh keluarganya membatalkan pertunangan. Dan membuat keributan di depan kalian. Dendam ini akan kuingat, tidak lama lagi, aku akan membuatnya menyesal. Hari ketiga aku menemani orang tuaku ke pasar. Baru saja masuk, tiba-tiba ada pistol menekan punggung pinggangku. Bocah, kalau tidak mau orang tuamu celaka, ikut saja dengan patuh. Sebenarnya menghadapi orang seperti ini, aku bisa menyelesaikannya hanya dengan sedikit gerakan. Tapi melihat masih ada ibu-ibu berbelanja di depan, takut melukai orang lain, terpaksa mengangguk. Baik, aku ikut kalian. Beberapa menit kemudian, aku diseret naik ke sebuah mobil. Bocah, jangan macam-macam kalau tidak. Dia menekan kepalaku lagi dengan moncong pistol. Aku langsung memejamkan mata, sekalian ingin melihat siapa dalangnya. Mobil berjalan sekitar setengah jam, berhenti di depan sebuah klub. Aku mengikuti mereka masuk. Di belakang klub ada lapangan golf pribadi. Seorang pria tua berusia lebih dari 50 sedang mengayun stik. Melihat aku datang, dia menyerahkan stik golf kepada seorang wanita di sampingnya. Sambil menyeka keringat dia berjalan mendekat. Tak kusangka 10 tahun berlalu, bajingan sepertimu masih hidup. Siapa kamu? Aku tidak mengenalmu. HMPH, kalau begitu biar kau mati dengan mengerti.
Aku Zhao Zong. Begitu mendengar nama ini, wajahku langsung berubah. Zhao Zong adalah orang yang kakinya dipatahkan oleh keluarga Shen waktu itu. Ayah dari gadis itu. Dulu di rumah tahanan, aku sering ditindas oleh para napi. Beberapa kali hampir kehilangan nyawa. Dalang dibalik semua itu adalah orang di depanku ini. Sepertinya kamu sudah ingat, perempuan seperti itu pantas disalahkan. Aku hanya bisa menghela napas pelan. Tuan Zhao Qingru, bagaimana keadaannya sekarang? Zhao Qingru adalah gadis yang kehilangan kedua kakinya. Dia juga sahabat baikku. Waktu itu Shen Jia diam-diam memakai mobilku. Entah sengaja atau tidak, dia menabrak Qingru di sekolah, menyebabkan kedua kakinya lumpuh. Mengingat gadis sebaik itu,